3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai paper review kami yang berjudul Transparency and Accountability Laws, Full Cost Accounting Reporting in the Swedish Municipal Solid Waste Business. Nah, di sini kami izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri sebagai Muhammad Adam Bahar. Selanjutnya ada Angelica Margareta Gurning dan selanjutnya ada Mario Seno Pradana. Oke, langsung kita mulai ke presentasinya. Jadi untuk objek dan unit analisis dari penelitian ini adalah pertama kita sebutkan dari objek terlebih dahulu. Yang pertama ada paparan organisasi limbah padat kota, 2 persaingan pasar, 3 praktik akuntansi dan pengungkapan biaya, 4 tingkat biaya layanan pengelolaan sampah kota, 5 perusahaan audit yang terlibat terkait akuntansi, 6 kekuatan keuangan kota Madia, 7 kekuatan keuangan organisasi persampahan, 8 praktik akuntansi dan pengungkapan biaya penuh, 9 ada organisasi limbah padat kota yang diorganisir sebagai korporasi, 10 organisasi persampahan kota, 11 pengalidayaan pengumpulan limbah, 12 persaingan politik, 13 operasi limbah padat kota yang diatur dalam peraturan kooperatif, dan yang terakhir koordinasi Departemen Layanan Limbah Padat dan Air dan saluran pembuangan kota. Selanjutnya ada unit analisis. Unit analisis dari penelitian ini adalah sektor pengolahan sampah limbah padat kota di Swedia. Tujuan dari penelitian ini adalah masalah yang ingin ditangani oleh penelitian ini adanya indikasi bahwa transformasi tata kelola pemerintahan sektor pengelolaan sampah kota di Swedia membuat organisasi penyediaan layanan publik menjadi terfragmentasi yang mungkin berdampak buruk pada transparansi dan akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara empiris apakah organisasi pengelolaan sampah kota di Swedia menggunakan teknik akuntansi biaya penuh untuk melaporkan misi publik mereka dan dengan tingkat seperti apa hal itu dilakukan. Tujuan penelitian ini disampaikan secara jelas pada bagian abstrak serta kesimpulan. Nah, di sini ada motivasi dan latar belakang. Motivasi dari penelitian ini adalah peneliti ingin melakukan penelitian tersebut untuk menunjukkan bahwa akuntansi kepatuhan dan transparansi pengungkapan sampai batas tertentu memiliki artian yang berbeda dan bahwa lingkungan eksternal termasuk persaingan pasar, ukuran, dan input ekonomi mempengaruhi keduanya. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi latar belakang jurnal peneliti ini disampaikan dengan cukup jelas dikarenakan peneliti menguraikan latar belakang peneliti secara terperinci pada bab pendahuluan, di mana penulis memberikan gambaran umum tentang masalah yang diangkat dan relevansinya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada tinjauan literatur. Ada cakupan komprehensif yang relevan pada penelitian sebelumnya dalam jurnal tersebut. Penelitian sebelumnya tersebut telah mengukur variabel transparansi pengungkapan pelaporan keuangan atau indeks pengungkapan dan memanfaatkan pendekatan penilaian tanpa bobot. Selain itu, ada juga penelitian sebelumnya yang telah menghasilkan indeks pengungkapan dengan menggunakan indikator-indikator tertentu dan mengukur pertanyaan dasar dan utama seputar penggunaan teknik akuntansi dan akuntansi biaya penuh. Di dalam jurnal ini terlihat bahwa peneliti telah secara kritis dan tepat mengevaluasi penelitian sebelumnya dan mempersembahkan analisis yang jelas dan tidak bias. Penelitian ini melibatkan 2 variabel dependen yang dijelaskan secara rinci dalam teks. Selain itu, peneliti juga memberikan penjelasan terperinci tentang pengukuran kedua variabel dependen melalui kuesioner yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi dari Dewan Akuntansi Kota dan Asosiasi Pengelolaan Sampah Swedia, serta praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku di Swedia. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti telah melakukan analisis yang valid dan tidak memihak. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelica. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya ada pengembangan teori. Makalah ini membahas teori keagenan dan kelembagaan dalam konteks sektor publik. Teori keagenan menjelaskan bahwa politisi dan manajer publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan warga negara, sehingga memerlukan pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Teori kelembagaan mengatakan bahwa organisasi merespon tekanan eksternal dengan mengadopsi praktik dan struktur yang dianggap sah secara sosial.
Teori ini juga diterapkan untuk menjelaskan pilihan akuntansi dan pengungkapan dalam sektor publik karena tekanan institusional yang kuat. Terdapat 12 hipotesis di dalam jurnal tersebut. Di antaranya yang pertama, hipotesis pertama yaitu eksposur organisasi persampahan kota terhadap persaingan pasar berhubungan negatif dengan praktik akuntansi dan pengungkapan biaya penuh. Lalu yang kedua ada ukuran organisasi limbah padat kota berhubungan positif dengan akuntansi biaya penuh dan praktik pengungkapan. Lalu yang ketiga, basis pajak daerah berhubungan positif dengan akuntansi biaya penuh dan praktik pengungkapan. Lalu untuk yang keempat, ada tingkat biaya layanan pengelolaan sampah kota berhubungan positif dengan akuntansi biaya penuh dan praktik pengungkapan. Yang kelima, ada perusahaan audit yang dilibatkan terkait dengan akuntansi biaya penuh dan praktik pengungkapan. Yang keenam, kekuatan keuangan organisasi persampahan kota berhubungan negatif dengan akuntansi biaya penuh dan praktik pengungkapan. Yang ketujuh, kekuatan keuangan pemerintah kota yang dikonsolidasikan berhubungan negatif dengan akuntansi biaya penuh dan praktik pengungkapan. Lalu yang kedelapan ada persaingan politik berhubungan positif dengan akuntansi biaya penuh dan praktik pengungkapan. Yang kesembilan, operasi limbah padat kota yang diorganisir sebagai korporasi berhubungan positif dengan akuntansi biaya penuh dan praktik pengungkapan. Yang kesepuluh, operasi limbah padat kota yang diatur dalam pengaturan kooperatif berhubungan positif dengan akuntansi biaya penuh dan praktik pengungkapan. Lalu yang ke-11, pengumpulan limbah melalui outsourcing berhubungan positif dengan akuntansi biaya penuh dan praktik pengungkapan. Dan yang terakhir yaitu koordinasi Departemen Layanan Limbah Padat dan Air dan saluran pembuangan kota secara positif terkait dengan akuntansi biaya penuh dan praktik pengungkapan. Hipotesis yang terdapat dalam makalah tersebut sesuai dengan teori yang diterapkan, dan hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hal tersebut memberikan dukungan tambahan bagi kevalidan hipotesis yang telah diajukan dan menunjukkan adanya kemungkinan hubungan antara variabel yang lebih kompleks dan mendalam. Lalu selanjutnya ada metode. Desain penelitian yang diterapkan terdengar sesuai karena peneliti telah menyatakan bahwa pendekatan kuesioner dipilih untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan praktik akuntansi dan akuntansi biaya penuh dari organisasi pengelolaan limbah padat di Swedia. Peneliti juga telah memberikan alasan yang penting untuk menggunakan pendekatan kuesioner daripada studi dokumen, yaitu ketertarikan pada bagaimana persaingan pasar mempengaruhi praktik-praktik yang ada, yang tidak tersedia dalam dokumen umum. Dengan demikian, pendekatan kuesioner terlihat sebagai pilihan yang tepat untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mario. Baik, selanjutnya di dalam metode ini, selanjutnya ada hasil dan analisis. Oke, hasil analisis penelitian ini jelas dijelaskan pada bagian kesimpulan makalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi di tingkat pusat dan daerah dapat mendistorsi persyaratan dasar akuntabilitas dan menghambat transparansi. Reformasi memperkenalkan berbagai kekuatan ekonomi, lembaga, dan juga kelembagaan yang dapat mendukung untuk atau mendistorsi praktik akuntansi terkait akuntabilitas dan transparansi. Kekuatan-kekuatan ini hidup berdampingan dengan faktor-faktor lingkungan dan situasi politik dan keuangan kota Madia, sehingga praktik akuntansi menjadi beragam dan terfragmentasi. Implementasi kebijakan yang muncul adalah perlunya peraturan eksplisit mengenai pelaporan akuntansi biaya penuh. Peraturan di masa depan harus mengakui pengaruh kekuatan ekonomi dan kelembagaan yang berada dan mengembangkan model akuntabilitas yang memungkinkan dan melestarikan manfaat reformasi tata kelola tanpa kehilangan akuntabilitas dan transparansi. Lanjut. Selanjutnya, ini masih di hasil dan analisis, yaitu berdasarkan hasil analisis kami, interpretasi dari penelitian tersebut dapat dikatakan benar karena didasarkan pada informasi yang diberikan dalam jurnal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi di tingkat pusat dan daerah dapat memiliki dampak negatif pada akuntabilitas dan transparansi, karena memperkenalkan kekuatan ekonomi, lembaga, dan kelembagaan yang dapat mempengaruhi praktik akuntansi terkait akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya, selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi yang kami ajukan itu adalah jumlah responden dan juga metode pengambilan sampel. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, rekomendasi yang tepat adalah bahwa penelitian lebih lanjut perlu dilakukannya dengan menggunakan prosedur pengambilan sampel yang lebih baik dan juga dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dari organisasi limbah padat, utama di Swedia. Hal ini penting untuk meningkatkan validitas dan generasi temuan penelitian. Proses pengambilan sampel harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mewakili populasi yang dituju dan bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Selain itu, peneliti harus meningkatkan upaya dalam mengumpulkan jumlah responden sehingga meningkatkan kepercayaan pada hasil penelitian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.